إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين التابعين إلى يوم الدين خصوصا عن جميع مشايخنا ومشايخنا إلى مدهم وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا وأهل بيتنا خصوصا إلى جميع الأرواح في هذه المقام وقلبهم لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basyiran wa nadhiran li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ada masa setiap saat dan waktu Allah menghadirkan seluruh umat manusia dengan kesibukan-kesibukan duniawiah, dan di situ ada dua golongan, satu golongan yang beruntung dan yang merugi. Siapakah golongan yang beruntung dan siapakah golongan yang merugi? Ini akan dijelaskan di dalam surah Al-As itu 102, yaitu surat yang menjelaskan tentang masa itu waktu. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di situ panjenengan semua manusia dihadapkan kesibukan dunia. Ada yang beruntung dan ada yang merugi. Siapakah yang merugi dan siapakah yang beruntung? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, demi masa waktu. Di dalam masa, di dalam waktu, semua manusia dihadapkan dengan dunia. Masa atau waktu, di dalamnya penuh dengan urusan duniawiah. Sing dadi pejabat melayani masyarakat, sing dadi petani disibukkan dengan tanamannya, bagaimana nanti akan membuahkan buah yang berlimpah. Pedagang disibukkan dengan dagangannya, bagaimana meraih keuntungan laba yang besar. Karyawan disibukkan dengan apa yang menjadi produk di dalamnya. Bapak Ibu, terus kata kiai, kiai disibukkan dengan undangan-undangan, baik di dalam kota maupun di luar kota. Bapak Ibu, manakala
kita digolongkan orang yang merugi, orientasinya adalah UANG. Uang. Jelas juga Kak, masih iya. Akhirnya ono rumus uang adalah segala. Tanpa uang gak cair masalah, dengan uang cair. Ya Allah. Ini masa dihadapkan Allah terhadap umat manusia, manakala orientasinya itu uang, maka Allah dawuh dalam satu ayat, itulah Tuhanmu. Ya Allah. Lesane ngomong Allah, di dalam hatimu uang. Jadi nek didelok satu sisi ya gak salah nih, budal ngaji nih kan duit ya ora budal. Budal kerja nih kan terus duit bayaran ya ora budal. Lah gak salah nih. Jadi Allah kala saufa ta'lamun boyo jomu. Janganlah seperti itu. Sumakalla saya takut. Dibaleni maneh, yo ojo. Janganlah seperti itu. Oke lah. Kau dihadapkan duniawiyah secara zahir itu orientasinya uang. Yang uang itu untuk kebutuhan fisik di dalam keluarga. Gak apa-apa. Iki lho sing tak maksud zuhud umum. Tetapi hatimu jangan begitu. Karena itu nanti banyak manusia zahir saat ini tetap uang. Diingatkan Allah dalam satu ayat, yakfur bitaghut wa yu'min billah. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Bolehlah secara zahiriyah di dunia ini kau butuh urusan dunia, sinang pabrik sebagai karyawan, oke, kerja nih secara fisik memang karena butuh uang, sing kantor, sing sawah, bahkan sing ngaji, oke lah secara zahir. Tapi yakfur ingkaro asiku bitaghut menyang uang. Artinya ngajiyo ning ojo kron. Iki perlu dites lho Pak. Undang apa ya? Ping 3 ojo 19. Gelem budal apa? Bayu adablah terhadap alladzi hidup yang menguasai uang. Simpel aja. Lah, ini gak bisa hati menghadap terhadap Allah, hidup yang menguasai uang, kalau tidak ada ilmu yang dia pahami dan bekerjasama dengan laku, dengan istiqomah, gak bisa. Oleh sebab itu ngaji di sini.
Wal asri, demi masa Allah menghadapkan tiap saat dan waktu terhadap kamu sekalian terkait urusan dunia. Sholat duniawi, surga ganjaran lah makhluk kan si dunia. Innal insana satemene akeh menungso iku lafi khusrin, sungguh ing dalam kerugian besar. Ada satu masa di mana banyak manusia yang amat merugi. Iki manusia yang bagaimana? Saya ingatkan manusia yang manakala zahirnya gembul campur dengan kesenangan duniawiyah, hatinya juga begitu. Hati dan jasad menghadap kesenangan dunia. Diingatkan Allah dalam ayat lain, barang siapa yang berhamburan bermegah-megahan duniawiyah, at-takatsur, al-hakum, maka itulah awal penyebab dirimu, hatimu melalaikan terhadap Allah, dan yang berikutnya awal kehancuran hati kepada Allah. Akhirnya Allah mengkhotam, menutup hati seorang yang seperti itu. Jangan salah paham. Ada yang salah paham. Berarti kita harus meninggalkan duniawiyah, anak, istri, harta benda, dicapak ke kabeh rupiah secara fisik. Terus kayak apa tulisan dari kepala desa? Jadi kalau di gomo itu berarti ngaji ini boten tutup. Ada yang berspekulasi mengatakan kalau sudah hati ini berlaku tauhid, maka semua urusan duniawi yang gak doyan. Tapi mangan itu kon ditoleh. Kuwi bendino mangan ya rokokan iku kok gak duniawi. Mula nek ngaji aja separuh-separuh. Nek adang mesti saking tanah. Gak gelem. Kejar sampean apa Mas Marto separuh mateng separuh tanah. Yo berdadak ketemu. Aku jas gede kayak lembupan. Jadi mereka yang hatinya hanya dicurahkan sebagai pengabdian terhadap nafsu yang berbentuk kesenangan dunia. Allah, ini orang-orang yang merugi. Setiap saat dan waktu, ketika saat secara fisik berhadapan dengan duniawiyah, hatinya menghadap duniawiyah. Iki sing Allah memperingatkan terhadap mereka. Illa, kecuali lain. Illalladzina amanu, kejaba pira-pira wong akeh amanu kang do iman sapa ladina wa amilu lan padha gelem nglakoni sapa ladina as-sholihati ing pira-pira laku bagus. Kecuali orang-orang yang sudah beriman dan melakukan imannya wa amilus sholih. Jadi bagaimana? Anda percaya tentang hukum hakikat didatangkan Allah. Oke, muncul iman. Munculnya iman di dalam hatimu terkait kebenaran terhadap Allah itu disebabkan dua faktor. Satu, utusan Allah. Dua, membawa kabar dalam utusan itu.
wa dinil haq, membawa petunjuk. Akhirnya muncul kepercayaan yakin. Bukalah hatimu, imannya akhirnya terbimbing. Tidak berhenti beriman, imannya hatimu terkait hakikat menuju ma'rifat ini, Bapak Ibu, itu awalnya dari satu kefahaman dari teori atau ilmu yang disampaikan. Akhirnya hatimu dengan sendirinya akan melangkah keduanya, wa'amilu, dan menjalankan as-solihati, lakukan bagus. Yang dimaksud amilus solihah, perilaku yang bagus, itu perilaku iman iku ana diuna jero ati. Wa amilu sholihat, otomatis ini maksudnya ada perilakunya ruh, perilakunya hati. Sekarang perilakunya rogo iku sangka dene perilakunya hati. Atiku roh iku kaya raja. Anggota tubuh iku minangka prajurit. Manakala rajane dolim, otomatis prajurite ya dolim. Kalau rajanya itu adalah orang yang amanah, orang yang soleh, maka lakune prajurit iya soleh. Bapak Ibu, wa amilu sholihah sing den maksud yaiki laku syariat jadi hakikat. Laku dohiriyah iki menjadi hakikiyah menuju ma'rifat Allah. Ya ini laku dunia dan di akhirat. Yaitu laku di mana secara fisik sepertinya makhluk itu yang melakukan, tetapi di dalam hatimu itu menetapkan, merasa dan menetapkan semua itu laku. Itu ada cerita ngomong ini orang itu lebih tumah. Wa amilu sholihati yang dimaksud perilaku hati itu senantiasa wa yu'min billah, menghadap terhadap Allah. Walaupun waktu demi waktu dihadapkan Allah urusan dunia, yaitu dunia dari akhirat. Fisik memang ono dunia, tapi rohmu sudah di akhir. Watawa saubil haqi, watawa saubis, watawa lan podo nasehati bil haqi, untuk menuju satu kebenaran. Sinten sing bernasehat iki antara satu dengan yang lain. Nasihat ini untuk menuju kebenaran itu bisa diterima manakala antara yang menasehati dengan yang dinasehati itu sama-sama dalam hakul iman. Yang ana nurul iman susah Pak. Wis tak usah ngomong liya. Rai dhewe. Ya Allah, oleh artinya angel nek musuh golongan iman yang belum mengenal babakan hukum hakikat ini susah. Tetapi angel bukan berarti tidak bisa. Inilah butuh ketelatenan panjang, baik terhadap anak dan istri ataupun terhadap iman. Bernasehat-nasehat bil haqqi, tentang masalah hakikah. Bil haqqi kelawan tentang hakikat, kebenaran, untuk menuju kebenaran. Makanya yang mudah untuk bernasehat
nasehatan itu adalah sesama di dalam golongan hakul iman. Walaupun belum sampai ke makrifat, ini disampaikan nasihat tentang hukum hakikat. Mesti ningali sampai gak nolak, mesti nomor semakin banyak, bukan yang blenger terus dan terus. Watawasau bisabr, dan nasihat-nasihat tentang kesabaran. Artinya ini Pak, dikatakan sabar itu manakala berangkat itu ikhlas. Dikatakan bisa ikhlas manakala dalam hati telah melepaskan semua selain Allah. Apa-apa dikongkon sabar, karena yang dihadapi perkara yang mengindahkan dirimu tetapi juga menyusahkan dirimu. Itulah termasuk maksiat, termasuk bala dan maksiat. Suatu saat saudara akan dihadapkan tentang hal ini. Bala lebih-lebih. Masya Allah, di sini sering terjadi pada dirimu, bah itu ada hubungannya dengan istri, anak, atau penggawean pekerjaan Anda sesama teman. Allah akan menguji di situ. Allah akan menghadapkan hal itu dari istri atau suami. Kadang suami yang lagi wayang belanja di belanja gaduh, tombok, macam-macam alasannya. Dan kadang wis kabeh keluarga ini akhirnya yang kalau kita memang melihat makhluknya Pak, memahami itu kan normal. Tuh yang sakit diri kita sendiri. Lu maka dijawabnya yang nagus. Ini iso betah. Dan daripada kerusakan sampai lepas dalam arti kemakhlukan. Kita belajar untuk lebih baik hati kita pada Allah hanya dengan cara melepas sedikit demi sedikit perkara selain Allah. Aku yakin suatu saat nanti garwa jenengan akan jadi baik. Situ anak pekerjaan. Banyak yang matur Pak terkait masalah usaha kelompok kata batu Gus sejak mulai kalau sejak ngaji masalah itu, masalah hakikat. Bisa sing untung sadurunge kula ngaji ngeten iki. Korbannya sedina kasih misalnya 500, 600, saat ini 12. Kadang malah lu jawabku ya enak. Terus lah dia misalkan tadi gue nek wis ngaji babakan ini siap melarat, siap besok jawab ini dulu si A dengan si B ora padha, anggene Allah uji ora padha. Kadang si A diuji ekonominya tambah nemen itu omset itu tambah gede jajan. Diuji dari arah itu, apakah hatinya disibukkan kepada Allah, apakah disibukkan dengan duniawiyahnya. Karena sing diuji bala tambah suwe, ekonomi tambah hancur. Bojo akhirnya jalur pegat. Wonten ngeten iki sumpah itu. Bojo ini jalur pegat. Kulo tidak. Lah kulo ngambil sikap sing gak nopo Gus. Jawab kulo wis dadi kebetulan.
apa gunung yang dicetak Allah, sing penting wis gecok ana zikir. Wis iku tok ae. Iku tok. Bah iku mengki dadi kaya apa ya apa. Oh iku solusi yang terakhir Pak. Nang betawi tadi juga bangkit. Sapa kula niki pegel jawab. Pak Lurah si ane kuanten. Ya. Tak warai sakit. Betul betul. Sakit betul ngaji. Nek dipikir-pikir Pak, sinten sisi berbuat kula boten ngeten nggih. Muni kula tak tuturi yo ngeten jawabe pawena. Sinten sing kalora sing gelem ngeten kula nggih boten gelem. Tapi Gusti Allah dadekno ngene terus yo napa? Akhirnya boten beban Pak. Terus terakhir sing gak enak takok kula ngeten. Nek pancen iki kabeh Allah kalora. Mengke sing nyawur nggih Allah nggih. Tak jam kena-kena kuping nggih. Wis man. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Memang dadekno ati sing sabar niku piye banget susah. Piye banget berarti. Berarti piye susah atau berat, sangatlah berat menjadi hati yang sabar. Sebab jangankan dikasih perkara-perkara yang enak, yang gak enak pun di situ hati tidak boleh protes. Ya Rasulullah manakala ditapuk pipi kiri, yang kanan dikasihkan. Ada tambah nemen anu Gus napa? Eling-eling ngadus kaki utang yo gak disaur-saur jare krono Allah. Liyane utang maneh sijine durung maring nambah maneh. Aku yo ngomong, aku sing kae durung nyaur kok yo utang maneh. Lho krono Allah. Terus aku yo terakhir jam lho sing lagi Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Wis kembali kepada masa yang terpenting adalah setiap waktu dan saat kau dihadapkan apa? Urusan cucu, suami istri, anak, terkena dengan ekonomi, ya, kebutuhan apapun. Sing penting atimu iku gecok ana dhewe nomor. Prosesing rasa yen ana uri iki anane urip yaiku Allah. Wis. Banjur iku tono rasa yang laku. Wis koyo. Wah kesuwen kula Pak Lurah. Ya napa? Kula langsung ngomong, aku Allah. Ya napa bangsa? Malah penak sampeyan iki. Tapi gak diucap lesan langsung dihati. Itulah dikir yang nomor 4 Bapak Ibu. Tapi gak iso sampai ngoten niku nek lamun awal-awal proses induki iki nomor 2 nomor 3. Tapi wis kulino saged langsung sekarang. Kalau sudah kulino terbiasa zikirmu, maka 4 langsung bisa masuk. Makanya mengapa Allah mengingatkan dalam satu ayat, dzikron katsiron, orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepadaku sebanyak-banyaknya zikir. Iku maksudnya untuk mengulinokan, untuk membiasakan hatimu berzikir pada Allah. Wis terbiasa tanpa kok ikut zikir
atau nomor 3 langsung plus plus. Dan ini biasanya itu di makam-makam ya. Jadi apapun masalah sekecil dan sebesar apapun persoalan dalam keluarga Anda, lekaslah langsung berapa tertidur keempat atau langsung keempat. Untuk membiasakan sampai di situ, awalnya kita adalah membiasakan setiap nafas di nomor 2. Nomor 3. Makanya mengapa setelah PA itu saya wajibkan untuk berpikir nomor 2 dan 3 di sudut umum khusus setiap nafas. Itu tahapan pertama adalah 40 hari untuk membiasakan hati. Untuk terlepas dari 40 hari, itu sudah tidak sampai ibu mati diingatkan dengan sendirinya. Warid ngomong, "Udkuruni al-kurkum washkuruni." Awakmu terus langsung Pak dengan sendiri koyok ono singan. Kados ini kalau Pak kados tiang seperti orang yang biasanya tengah malam itu tahajud. Lah turu lho nek pas jam 1 biasanya koyok singgung. Bukan, iku warit. Wah, sebetulnya ya tidak terbiasa. Ono sesuatu yang sing wis terbiasa kakane dilingno iku mang yo wis langsung nyadap diri. Itu tadi dikron kafiron. Sampai di dalam satu ayat dikatakan sholat itu krono arahe kanggo dik. Artinya ketika sholat kemuli apa kemuli? Seliputi sholat itu dengan zikir supaya cocok ambil dawuh Allah dalam ayat tentang sholat wa qulillahi jalankan tegakkan itu dengan khusyuk khusyuk berarti untuk sholat tidak khusyuk. Nah, memang prosesnya yang gak khusyuk dhisik dengan gak khusyuke diterusno dengan ilmu corone baru bisa sampai. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, kesimpulan tentang masa itu adalah waktu per detik. Allah mendatangkan per detik. Yang dikatakan orang bejal, orang yang bahagia, orang yang tidak merugi, muflihun, orang yang beruntung adalah orang yang setiap saat dan waktu yang diadakan Allah disibukkan hatinya untuk berpikir pada Allah. Sedangkan orang yang merugi adalah orang yang dimana ketika saat menghadapkan urusan dunia hatinya menghadap dunia. Kita masuk pada sesi tanya jawab dialog. Silakan bertanya, kami persilakan. Dirimu sapi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, di desa itu kalau orang, maaf ya saya masih awal, masih pemula, barangkali nanti salah. Di desa itu seringkali orang kalau punya hajat itu memasang sandingan-sandingan. Itu kadang itu dikatakan, Mbak, ini sesajennya, nanti kalau pulang mohon dibawa. Nah, saya kadang itu menolak, Gus. Ini maksudnya apa sandingan ini? Kalau dikatakan sesajen itu saya nggak mau bilang gitu. Nah, terus kalau saya nggak mau itu dikirain nantinya itu loh kok nggak mau bawa sesajen itu nggak dibawa gitu. Ya gitu aja, Gus. Itu termasuk apa gitu loh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bicara tentang sirik ya. Sirik itu ada macam dua. Ada sirik jali, ada sirik khafi. Ada sirik khafi. Sirik jali iku sirik yang jelas, dohir. Contoh, sampean mengatakan Tuhan itu bukan Allah, das jali. Ini secara umum. Nah, sirik khafi ini ngomong cara umum sih, gak cara khusus. Iki sirik sing lembut, ing mungguh golongan umum. Contoh, panjenengan bener agamane Islam, tetapi dalam hatimu ada kekuatan lain yang keluar, yang datangnya selain dari Allah. Contoh, biasanya orang yang melakukan sesajen atau cok bakal itu ono kaitane kali danyang. Ya. Danyang itu sing penguasa. Ono penguasane desa iki, iki disuguh kemanten ono sesajene karepe piye to, karepe dhewe kuman dene slamet acarane, iki lancar acarane gak ono apa-apa karena iki ono danyang. Gak ada, gak jauh berbeda dengan orang yang mempunyai satu keimanan, entah tiap hari apa, membuatkan orang tua yang sudah meninggal itu wedang, nang kopi, dan mejo, amung-amung. Yang dimaksud khafi umum adalah ada perkara-perkara selain kekuatan itu datangnya selain Allah, selain dari Allah. Ini kebuang umum khafi lembut. Ada satu keyakinan manakala sesajen iku gak digawa, engko danyane mure-mure. Udah teko lan sak piringku pokoke iku ono cilokone. Ati ono nip ning gunung iki ing mungguh wong umum iki klebu
jalilan khofi ing munggo khusus. Sing napa munggo khusus? Kanggo panjenengan iki lho Pak. Sing disebut khofi ing munggo wong umum iku dadi jalimu. Duwe penyono yang sakliyane Allah itu mempunyai kekuatan, padahal wis jelas dikatakan la haula wala quwwata illa billah. Balik nang pelajari mana? Nek duweni penyono antimu yen kuat itu sebagai raja diraja. Ya, sebagai Tuhan, maka aku kletus jadi ilmu hakikat, ilmu khusus. Wala sing khafi maneh, lha wong maneh. Manakala dalam hatimu kok iya muncul kok keakuanmu dalam arti dalam hatimu itu kok belum bisa lungguh ning tajalli, segala aktivitas apapun yang terjadi iku sing klebu sing kok. Salat contoh. Kok mempunyai hati di dalam hati penemu kesimpulan bila yang sholat itu saya keakuan hamba, maka di situ terjangkit sirik kok. Please kembali kepada masalah sesaji. Kalau begini nggak ada masalah. Baik secara hakikat lebih-lebih. Oke, tetap itu berjalan jadi sesajen. Syariatin niatin sedekah, tafakul terhadap Allah supaya baik. Tapi hatimu harus menghadap Allah. Gak menghadap baiknya, lancarnya, persoalan itu ben gak ono. Hatimu juga ada tempat, ini bebas, gak ada masalah, ikuti ibarat ini koyok ini arek cilik turun balik, iku nguyuh ngatar, ngarepi, wong akeh neraka, isi nopo itu, dicoba nopo, koyok kuliku gak apa-apa, jadi arek cilik. Udan-udan musuhe udanan lah kok udo kalau matane bongel wong ora apa-apa. Mboten apa-apa ta, arek cilik mboten masalah. Nek sampean gerah dapok niku umpama nglakoni ngono. Niki sing dadekno masalah. Tapi apa sekiranya gak dadi masalah pada dirimu, walaupun dadi masalah orang lain, dadi yo arek cilik. Tapi gak kain iki lho ya. Engko nek wae balik dhewe sing balekna ya Allah wis gak krono sapa-sapa, krono Allah gak ada masalah. Jadi sesajen kalau wau manakala hatimu iku menghadap Allahnya, monggo boten masalah. Sampai nek gak gelem kek arek-arek. Biasa nek kelopone ngoten nggih. Terus apa jenenge beras dan bumbu pokok sampai nek gowo nang Jaya. Yang tahun sekitar 75 80 ben mulai eling itu cek iki kula niku jadi ben barokah. Ono tamu buka. Terus kadang-kadang ngene iki ana istilah di bola bulu. Apa jenenge kleman. Wong biyen iku orang dahulu iku nek akhir bojo kate nyingkat iku dibaca isi. Dulu-dulu buku wacana biyen. Terus nek wis padha bercocok tanam tanam kabeh tandur ya. Mari. Nggo jajan iku wis akeh banget. Lah niku gak oleh ditinggalno. Deleh
nyun sewu derek dok ditakir derek pojokan. Jadi iki sesajen iki kok tandurane jadi api. Dia ono sing ngoten. Ono sing ngoten. Tapi piye Bu antine kaya nang ndi. Wis Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Gak apa-apa dengan catatan nek atimu lahir nang Gusti. Ya bisa tak. Baca lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman dari Pasuruan, Kecamatan Pandaan, Desa Anakosari. Saya mau bertanya Gus, antara lafaz yang dibunyikan oleh Gus yaitu Allahu, apakah Hu Allah? Yang kedua, saya bertanya kepada kawan-kawan, bagaimana saya sembahyang tidak bisa khusyuk? Katanya kawan-kawan, kalau kamu sembahyang ibadah khusyuk tidak tahu mana, sebutlah di dalam hati Allah, Allah, Allah. Sekian Gus yang saya tanyakan supaya menjadi penjelasan dari Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu terkait masalah zikir nomor 2 zikir sing tentang Allah, Allahu, Hu Allah. Istamjani Allah. Allah hurufe ana papat. Syariat torikot hakikat ngadeg rukuk sujud lugu. Siji alim. Manakala alif iku diilangi dadine lillah. Allah iku jeneng. Di jeneng mesti ada yang memiliki nama. Huruf alif diilangi berarti kali 3 huruf. Lam, lam, ha. Berarti lillah. Karena Allah. Karena Allah. Berarti si Allah luru. Masih ada 2. Aku berjalan sebab karena Allah menjalankan aku. Aku ngaji, aku sholat sebab disolatno Allah. Rame dibuang. Gimana alife dibuang? Kalau apa tak jiru lupa, kali telu jiru dibuang. Lam pertama dibuang berarti kali lamha lahu lahu kedua
wis mlebu hakikat nang marifat. Lahu tetep kedue, berarti sakliyane Allah. Sakliyane Allah itu sudah tidak ada yang jejeri. Tidak ada yang jejeri atau tidak ada yang menandingi. Dalam hatimu itu sudah tidak ada lagi selain Allah. Lahu itu tetap kedue Allah. Wis ka ono liya. Iki semuanya berangkatnya dugi proses ilmu amal istiqomah. Wis lame dibuat. Iki kari loro. Dibuat kari situ yaitu Bapak Ibu, maksudnya itu sesuatu yang tidak ada nama. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Tidak ada yang melihat dan tidak ada yang dilihat dan tidak ada mata yang buat melihat. Ini Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Satu Kitab itu mengatakan yang dimaksud ma'rifat pada Allah adalah la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Tidak ada yang melihat dan yang dilihat dan mata untuk melihat. Berarti apa? Pertanyaannya adalah terkait melebuhu bentuk Allah. Itu sebetulnya semata-mata untuk memudahkan proses pikirmu terhadap Allah. Proses pikirmu terhadap Allah. Apa mlebu iku metu Allah. Metu iku zahir dunya saisine. Sik jeneng Allah. Mlebu jero wis kaono jeneng. Bahkan sampah seper udah wali gak apa metune melebune Allah. Itu maksudnya antara dohir dengan batin itu lafar bainahuma, tidak ada beda. Niku dzikir sifat, dzikir siri karena masih berbunyi, masih berkala, masih berlafaz, masih bernama. Dan mestinya dzikir yang lebih tinggi lagi di atasnya adalah sirul asr. Itu kudu tahu, sebab itu kuncinya bakal bisa masuk dan paham maksudnya iku ya apa. Yes. Manakala itu belum bisa, maka sholat panjenengan, sholat yang terjadi pada kita semuanya masyuta, walaupun sampai bengkok kegeru, tetap tidak bisa khusyuk. Tetapi kalau sudah masuk di dalam pemahamannya hatimu, maka disitulah yang dimaksud waqulu lillahi qanidin ay khashi'in. Tanda dia apa? Ikuti ibaratnya aku diundang kekasihku. Mas, ini malam minggu waktunya apa tadi?
Nek sing ngilingno sing ngundang sing ngongkon kekasihnya untuk ke rumahnya kira-kira saupat kamu mboten ana. Wong toko kalah, sumpah itu. Diri ngomong-ngomong gak kena. Semua kalah, penggal kalah, bos kalah. Sampai ibu mantu maghrib iki malam minggu iki wonten acara bujune nanti wis pokoke iki gak nek tinggal. Dredeg papan di luar. Ini susah banget nih. Merasa iki ngomong ayat dari wong pacaran tir padha irenge, sir padha senenge, nek alok jenenge janji. Atau semayang. Subhanallah. Musyidah. Kita diundang Allah semayang. Ayo ketemu aku waktu sholat. Ada undangan cerai. Ayo ketemu aku waktu mana? Jadwal waktu berangkat. Semangat. Ayo waktu turun, ya kan? Nanti termasuk kondo bertemulah Allah dalam tidurmu dan ada jagaku. Ini bisa dilakukan oleh baginda Rasul semua umatnya yang sudah masuk di makom masuk, baik tidurnya maupun terjaganya. Dia senantiasa di situ ini berpikir pada Allah. Terus siapapun gak bisa paham akan sholat dengan khusyuk kalah sebelum hatinya masuk di dalam ruh, masuk dalam latifah Allah. Nah sekarang kita bagaimana untuk mentargetkan bisa sampai pada itu. Otomatis disergepi ngancine, disergepi lakune, lan istiqomah. Aku yakin tiada kata susah bagi siapapun manakala mau untuk memberantas kesusahan itu dengan tentu istiqomah. Ini adalah aku rela hidup menderita. Terus selesai merinci tasik salam pertemuan. Bulan Allah Solihin saking Sukodono Sidoarjo. Tanggap masalah surat Al-Anfal ayat 17. Wonten Al-Quran umumipun Romaita walakinallaha Roma. Terus itu apa? Bukan kamu yang melempar, akan tetapi sayalah yang melempar. Niki maksud keterangannya terus budi. Nomor kali berhubung pulau TK tanggap masalah dikir nomor kali. Ketika dikir nomor kali itu ketika empal hubungan suami istri itu saged dipun laksanaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Anfal ayat 17. Bukanlah kau yang melempar, walaupun koyore kau, tapi hakikatnya saya.
Iki sama halnya dengan terus yang melempar, Allah yang melempar adalah diibaratkan seorang istri, seorang wanita yang amat cantik. Batunya diibaratkan, takdirnya diibaratkan batu. Hakikatnya adalah Allah hidup dengan bukti dalilnya Allah. Ini sifatnya Allah adalah hayat, wajib hidup. Berarti hidup itu kalau sifat wajib, sifat hayat itu jadi sifat wajibnya Allah, maka makhluk pun tidak ada yang boleh menghai yang makhluk mempunyai sifat hayat. Harus berlawanan. Hidup lawan katanya adalah mati. Berarti mati itu dadi sifat wajib makhluk. Koyoke makhluk itu hidup, sepertinya makhluk itu duweni sifat hidup sebab dihidupi oleh yang maha hidup. Itu proses syariat. Ning asline hakikate adalah bukan seperti itu. Manusia makhluk tidak mempunyai hak hidup. Justru hidup itulah hakikatnya yang mempunyai wujud Allah. Sebetulnya bukan kau yang melempar, tapi aku, kata Allah. Betul. Ini hanya berlaku bagi mereka yang hatinya bisa melihat Allah. Contoh yang mudah. Jenengan berjalan jam 12 siang sampai keluar rumah, sampai ada di latar atau di embong. Berjalanlah kau. Aku tanya, kau punya bayang-bayang kau? Bayang-bayangmu itu mengikuti apa orang? Jelas ikut. Kalau kau berjalan ke barat, pasti bayang-bayangmu ikut ke barat. Tak mungkin kau berjalan ke barat, bayang-bayangmu nanggut-nanggut di timur. Jikalau kau melihat bayang-bayangnya, mesti hatimu itu mengatakan kalau bayang-bayang punya sifat gerak, mempunyai sifat wujud. Kalau melihat makhluk koyo-koyo, makhluk ini yang berperan. Contoh ngaji koyo-koyo mukhlason iki koyo. Coba sedikit aja panjenengan delok uripe yang meliputi saya, pasti kau akan mengatakan hidup, dan hidup itu bukan mukhlason. Satu rumus mengatakan, manakala kau melihat mukhlason, mesti kau, manakala kau melihat bayang-bayangmu, tak akan kau bisa melihat wujudmu. Pasti mengatakan bahwasanya bayang-bayang itu yang berperan. Tapi coba bayang-bayang itu jangan kau lihat, lihatlah wujudmu. Berarti yang hidup, yang mempunyai peran itu dirimu. Dirimu diibaratkan Allah, bayang-bayang ibaratnya adalah makhluk. Inilah perbedaan antara ahli hijab dengan ahli syuhud. Kalau ahli hijab melihat makhluknya, hatinya atau baik mata dohir maupun mata batin mesti melihat makhluknya. Tapi kalau ahli syuhud tidak. Walaupun secara mata dohirnya
Basyariahnya melihat makhluknya, tetapi hatinya melihat Allahnya. Dengan begitulah mata hati tidak akan pernah melihat peran itu, peran selain Allah atau makhluk. Tidak, pasti akan mengatakan itu perannya Allah. Maka betul surat Al-Anfal ayat 17, bukanlah kau yang melempar, tapi aku, kata Allah. Ini yang bisa sampai di situ adalah hati yang bisa melihat pada Allah. Kemudian pikir, kalau toh pikir itu tidak mengenal waktu dan tempat, ketika saat antara tujuh lanang dengan tujuh wadon, suami istri mengerjakan satu PR, apakah disitu bisa masuk terhadap pikir yang dimaksud bisa? Tapi susahnya setengah mati. Karena apa? Karena ini langsung berhubungan dengan syahwatul farji. Bapak Ibu ingat, di dalam dunia ini ada 3 tahap kenikmatan. Pertama, nikmati urap-urap kuping. Coba sambil urap-urap pulang kaya. Kedua, nikmat yang lebih luar lagi adalah ketika saat berhubungan antara suami dan istri. Kenikmatan terakhir adalah kenikmatan bertemu Allah. Jadi di sini Pak, tetap harus kau latih apa dengan intiman mikro terhadap istri. Mikro itu mudah. Berhubungan dengan suami istri, tetap latihlah untuk berpikir, tapi jangan beda kalau awal-awal barang mesti berlakukan. Tetapi nanti kalau sudah terbiasa itu tetap. Tapi awal-awal pasti kaum tiada daya dan kekuatan. Oh, benar jauh pilih si model kayu apa? Nah, ngeten iki perlu, iya harus memang. Kan ayatnya ittaqullaha haitsu ma kunta. Pegang teguhlah dimanapun kau berada, apapun situasi dan kondisi, termasuk dirimu. Untuk dilatih, terus latih. Tapi ibu jangan yo apa tadi? Yakin awal-awal mesti tak gelap, mesti. Jadi mau terus mau. Karena apa? Hati terus berpikir mau. Terus apa? Latih terus tidak kamu. Oke, ada lagi. Dari Telaga Kawisan naik atas bukit sampai di Istana Firdaus. Dari Istana Firdaus naik ke atas lagi sampai di pohon cemara 7 atau cemoro biru. Dari cemoro biru naik ke atas lagi sampai di taman surga yang indah itu. Dari taman surga naik ke atas yang lebih tinggi lagi, di halaman depan menaik tangga ke surga Firdaus. Surga yang kita tuju yang ada di atas gunung. Tambah senangnya jalan-jalan di atas bukit ini sambil melihat keindahan alam yang ada di sekitarnya. Dan saya tanyakan ya, apakah memang bukit atau gunung yang menuju ke surga Firdaus tersebut? Demikian Gus buat penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang disebut ilmu dan hidayah. Ilmu dan hidayah
Ilmu yang kami maksud adalah ilmu yang untuk hati pada Allah. Manakala ilmu ini nanti dikembangkan dengan satu pengamalan yang kami sebut amilus sholihah, maka itulah yang disebut rahmat Betawi disebut jannatul firdaus, berarti sudah masuk. Hati tiada bisa untuk digambarkan keindahan dan kedamaiannya tatkala hati bertemu Allah. Cuman prosesnya ilmu disertai dengan hidayah. Manakala tanpa ada hidayah, ilmu tak akan bisa masuk dalam pemahaman hatimu untuk beriman pada Allah. Berhubung ini beserta, maka di situ Anda akan mengalami satu perjalanan yang tidak. Artinya gini, nek wis ngelmu iku sampai gowo menyatu dalam hatimu, mesti ono perbedaan. Tatkala kau belum berhakikiyah, artinya hanya bersyariah. Ketika saat menghadapi situasi apapun, mesti kau akan khawatir, kau akan takut, kau akan gak ada hati kenyamanan, gak ada, gelisah. Hatta zurtumul maqabir. Hal ini bisa kau rasakan sampai kau itu masuk dalam liang kubur, gelisah dan lain sebagainya. Karena belum waktu ada di nurul iman, apapun persoalan yang kita hadapi, hati gak ada kenyamanan, gak ada, gelisah, takut dan lain sebagainya. Tetapi ketika saat kau masuk di dalam golongan hakul iman, prosesnya kan kau iku mampu dunompo mengweltam petunjuk ilmu itu. Nah, petunjuk yang didatangkan Allah lewat utusannya disertai Allah dengan hidayahnya, akhirnya ilmu fahmun, paham. Ini belum berlaku, maka belum kok lakoni, tapi sudah membuat hasil dalam hati, kefahaman nyaman untuk bisa masuk ke firdaus. Kau harus beramal, laku dari sebuah ilmu dan hidayah, nanti sampailah pada melihat Allah. Loh, kalau sudah di situ, tidaknya tidak bisa digambarkan. Oh, berarti firdaus niku sakniki pun wonten pun kejadian nggih. Terhadap siapa? Hanya hati mereka yang dikehendaki Allah yang masuk di dalam surganya. Siapa mereka? Itulah mereka prosesi dari ilmu, amal, istiqomah. Ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah akan meletakkan satu mutiara dalam hatimu